Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Oke teman-teman, sebelum belajar hari ini, Ustazah minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Ya, silakan Bang Haris maju ke depan untuk memimpin doa. Di sini Bang ya. Istidadah ayuhal ikhwah hayya bina nabda'u hadzal majlis bi du'a tafaddal. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang baik dan berilah kami petunjuk. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bang Haris. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada Bang Haris yang telah memimpin doa hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah ingin bertanya, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat. Ada yang sakit? Tidak, alhamdulillah. Bisa mengikuti pembelajaran hari ini semuanya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang siklus air. Teman-teman pernah nggak sih berpikir kenapa air di bumi itu tidak pernah habis? Pernah nggak sih berpikir? Pernah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, sebelum kita mempelajari tentang siklus air ini, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa Ustazah? Tujuan kita belajar siklus air? Nah, ada 4. Yang pertama, memahami proses siklus air itu sendiri. Yang kedua, mengapa siklus air itu penting bagi kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Terus yang ketiga ada mengidentifikasi perbuatan manusia yang merusak alam sehingga menyebabkan bencana alam. Terus yang keempat ada mampu mensyukuri keteraturan siklus air sebagai bukti kasih sayang dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, jadi siklus air yang pertama itu adalah evaporasi. Coba, kalau misalnya teman-teman lihat gambar ini, apa sih maksudnya evaporasi itu? Oke, saya akan jelaskan dulu. Jadi di alam semesta kita itu ada banyak planet dan matahari cuma satu, tapi ada banyak planet dan bintang-bintang. Nah, yang dekat dengan planet bumi itu salah satunya adalah bulan dan matahari. Nah, matahari ini sifatnya panas. Nah, ketika matahari itu memanaskan bumi, siang-siang nih misalnya, maka bumi itu akan panas, air di laut akan menguap, air di tanah akan menguap, air di sungai akan menguap. Makanya disebut dengan proses penguapan. Contoh paling sederhana, misalnya kalian lagi masak air. Kalau masak air itu mendidih, ada uap kan di atasnya. Nah, uapnya naik ke mana? Naik ke atas. Nah, itulah namanya proses evaporasi. Terus ada contoh yang lain, misalnya baju basah dijemur. Itu dia akan kering atau tidak? Akan kering. Oke, next. Tadi apa arti evaporasi? Penguapan. Oke, gujab penguapan. Nah, jadi uap tadi naik ke atas, naik ke mana? Berkumpul di awan. Oke, ada. Nah, tahap yang kedua ada kondensasi atau pengembunan. Nah, ketika uap tadi naik ke atas, dia akan menemukan awan. Nah, uap-uap tadi berubah
jadi butir-butir air kecil di langit. Dia tidak panas lagi airnya, tapi jadi dingin. Nah, butir-butir air tadi itulah yang membentuk awan. Jadi awan. Uap tadi naik ke atas membentuk butiran air, dia menjadi awan. Contohnya, kalau misalnya sehari-hari kita ada embun di pagi hari, kalau misalnya teman-teman keluar, itu akan melihat, kalau memperhatikan tumbuhan ya, pasti ada butiran-butiran kecil di daun kan. Nah, itulah yang disebut dengan pengembunan atau kondensasi. Atau misalnya ketika kita memasak air panas dimasukkan ke dalam gelas, terus ditutup atau ditunggu besok paginya, apa yang akan terjadi? Ada butiran kecil kan? Nah, itulah tadi dia panas, menguap ke atas, jadi butiran kecil. Oke, next. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap presipitasi. Apa itu tahap presipitasi, Ustazah? Nah, jadi setelah awan tadi berkumpul, setelah uap tadi naik ke atas, jadi butiran, jadi awan itu menjadi berat. Karena dia keberatan, dia tidak sanggup lagi, jadi dia turun ke bawah, luruh ke bumi. Itulah yang disebut dengan hujan, air jatuh ke bumi. Nah, gitu teman-teman. Oke, next. Tahap yang terakhir. Nah, tahap yang terakhir itu adalah tahap penyerapan atau tahap infiltrasi. Setelah tadi terjadi tahap presipitasi atau hujan, air jatuh ke bumi. Siapa yang menyerap airnya? Tanah. Terus ngalir kemana dia juga? Ke laut. Terus ke sungai. Nah, kalau misalnya di tanah, diserap oleh tanah, namanya adalah proses infiltrasi. Kalau misalnya dia ke laut, dia akan berkumpul, maka terjadi namanya proses koleksi. Gitu aja seterusnya. Setelah dia terjadi proses infiltrasi ini, kalau misalnya di laut atau dia di tanah, berulang lagi seperti itu. Matahari berulang lagi, misalnya besoknya siang matahari memanaskan bumi, maka akan terjadi penguapan lagi. Setelah terjadi penguapan akan terjadi embun. Terus setelah dia berembun naik ke atas, dia akan turun ke bawah, akan turun ke bumi. Terus yang terakhir, dia diserap oleh tanah dan berkumpul di laut. Oke, coba kita ulangi, ada berapa tahap siklus air? 4. Yang pertama apa? Evaporasi atau penguapan. Yang kedua, kondensasi. Apa itu kondensasi? Pengembunan. Terus yang ketiga ada presipitasi atau hujan. Terus yang keempat ada Infiltrasi. apa itu infiltrasi? Penyerapan. Oke, jadi ada 4 siklus air. Nah, Ustazah rasa semuanya sudah mengerti. Nah, Ustazah minta salah satu dari kalian menjelaskan apa itu siklus air. Siapa yang bersedia untuk menjelaskan? Atau mau sudah tunjuk? Sudah tunjuk ya. Jadi siap tidak siap. Dari kalian harus maju. Ayo, percaya dirinya. Coba Zidan. Ya Zidan. Nah, coba jelaskan siklus air yang telah saya jelaskan seperti tadi. Sebentar, Pak. Evaporasi adalah penguapan. Kondensasi adalah pengembunan yang menjadi awan. Presipitasi adalah hujan. Terus infiltrasi penyerapan. Oke, makasih Zidan. Semuanya paham ya? Coba kita ulangi sama-sama. Proses yang pertama apa? Evaporasi atau pengembunan naik ke atas airnya terus jadi
Awan, atau yang disebut dengan kondensasi. Terus kan awannya sudah berat, dia akan turun ke bawah. Namanya apa? Presipitasi. Terus air yang turun akan diserap oleh tanah. Namanya apa? Infiltrasi. Oke, good job. Ustazah punya 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, yang tahu angkat tangan ya. Apa yang menyebabkan air menguap? Apa yang menyebabkan air menguap? Angkat tangan. Oke, benar. Benar, Amel. Apa yang menyebabkan air menguap? Karena matahari, karena cahaya matahari. Cahaya matahari panas memanaskan bumi dan laut sehingga dia naik ke atas. Terus ada pertanyaan yang kedua. Di mana uap air berkumpul sebelum menjadi hujan? Kakak? Di awan. Oke, good job. Uap naik ke atas, dia menjadi dia menjadi awan. Terus pertanyaan terakhir. Apa nama tahap ketika air jatuh dari awan? Presipitasi. Oke, benar. Berarti semuanya sudah mengerti. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang Ustazah mau menyampaikan apa sih manfaat kita mempelajari siklus air. Ada 3. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur dan keimanan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merancang siklus air untuk kelangsungan hidup manusia. Ya, jadi seluruh siklus air yang kita pelajari tadi, yang selalu berulang setiap hari, itu adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk kelangsungan hidup manusia, hewan, tumbuhan. Kebayang tidak kita kalau misalnya tidak ada air di muka bumi ini? Saya rasa tidak akan ada yang hidup di atas muka bumi ini, tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan. Terus, yang kedua ada pentingnya menjaga lingkungan hidup. Kenapa pentingnya menjaga lingkungan hidup? Tadi ada proses yang namanya presipitasi. Proses presipitasi itu adalah air turun ke bumi. Siapa yang menyerapnya? Tanah, laut. Kalau misalnya